مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku, anak-anakku kelas 4. Apa kabar kalian di rumah? Wah, harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pelajaran fikih yang berjudul bersuci dari haid. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian haid dan warna darah haid. Sekarang kita akan membahas tentang waktu haid dan tata cara bersuci setelah haid dan hal-hal yang dilarang ketika haid. Oke, silakan bukunya dibuka. Baik, buka bukunya tentang bersuci dari haid. Terima kasih. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian haid dan warna haid serta tata cara bersuci dari haid. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang dilarang ketika haid. Berikut larangan-larangan bagi orang yang sedang haid, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perempuan yang sedang haid dilarang untuk sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib seperti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud. Berarti wanita yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW, apabila datang waktu haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Aisyah bahwa apabila datang waktu haid, kamu tidak boleh melaksanakan sholat karena wanita tidak boleh melaksanakan sholat ketika lagi haid. Oke, sampai sini bahwa para paham. Baik, yang selanjutnya. Pertama, tadi yang dilarang ketika haid bagi perempuan adalah dilarang melaksanakan sholat. Kenapa dilarang melaksanakan sholat? Karena kondisi tubuh dalam keadaan najis dan hadas, jadi tidak boleh melaksanakan ibadah. Yang selanjutnya yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid adalah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti perempuan dilarang puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan, puasa nazar, atau puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis. Berarti puasa-puasa yang wajib maupun yang puasa sunnah tidak boleh dilakukan bagi wanita yang sedang haid. Nah, namun perlu diingat bagi perempuan yang sedang haid wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa wajib setelah haid. Jadi untuk wanita yang sedang haid ketika masuk bulan Ramadan, ketika datang waktu haidnya dan dia berhenti melaksanakan puasa, ketika dia sudah selesai masa haidnya, maka wajib baginya untuk mengqadha jumlah puasa di bulan Ramadan yang dia tinggalkan. Baik, kita next. Selanjutnya yang ketiga, hal-hal yang dilarang ketika wanita sedang haid adalah berdiam di masjid. Namun bila hanya melintas masih diperbolehkan asalkan tidak mengotori masjid. Jadi wanita itu dilarang berdiam di masjid, artinya i'tikaf
atau duduk, beribadah, membaca Al-Quran di dalam masjid tidak boleh. Namun apabila hanya melintas, jalan, melintas itu boleh. Tapi ketika duduk, berdiam, i'tikaf, membaca Al-Quran, berzikir di dalam tidak boleh. Ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang sedang haid dan orang-orang yang sedang junub. Jadi masjid itu kata Rasulullah, bagi siapa yang sedang dalam keadaan haid maka tidak boleh di dalam masjid, dan orang yang sedang junub. Nah, jadi bagi wanita yang sedang haid maka tidak boleh beribadah di dalam masjid. Oke, kita next. Yang keempat, hal-hal yang dilarang ketika wanita sedang haid adalah tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran. Jadi wanita yang sedang haid tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran. Kenapa tidak diperkenankan? Karena ketika dalam keadaan haid, tubuh kita kan, tubuh wanita itu kan dalam keadaan najis atau hadas. Nah, ketika dalam keadaan yang seperti itu, maka dia dalam keadaan yang tidak suci. Nah, sedangkan Al-Quran itu adalah mushaf, adalah kitab yang suci. Jadi ketika kitab itu tidak boleh dipegang dengan sesuatu yang tidak suci, maka kenapa kita kalau mau memegang Al-Quran kita disuruh wudhu dulu agar tubuh kita tersucikan seperti itu. Jadi bagi wanita yang sedang haid maka kondisi tubuhnya tidak suci dan dilarang memegang Al-Quran yang suci. Ini seperti dalam hadis Ibnu Umar berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan yang sedang menjalani masa haid dan orang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran. Jadi, Pohab ulangi, perempuan yang sedang dalam haid tidak boleh membaca Al-Quran. Yang terakhir kayaknya ini. Yang terakhir, hal-hal yang dilarang ketika wanita sedang haid adalah tawaf atau keliling Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Jadi bagi perempuan yang sedang haid tidak dibolehkan untuk tawaf, artinya ketika umroh atau naik haji ketika melakukan keliling Ka'bah yaitu tawaf tidak diizinkan. Ini seperti hadis Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Jadi wanita yang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Baik, kita next. Baik, sekian dari Pohab. Pohab harap apa yang Pohab jelaskan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, khususnya bagi diri kalian, dan Pohab doakan semoga cita-cita kalian tercapai dan terkabulkan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.